Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wali imam yang dimuliakan Allah, Ustadz Ahmad Soleh yang dimuliakan Allah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Lama tak bersua ini. Ustadz Ahmad Soleh ya, insyaallah beliau masih bersama kita ya. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan nanti pada momen, setidak-tidaknya momen taklim pusat ya, kita bersilaturahim dengan ikhwan yang ada di pusat. Alhamdulillah, para hamba Allah, para ikhwan, para suban yang sama-sama kita di sini mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja saya lupa dengan jadwal ini. Qadarullah tadi malam ketemu sama Amir Subban, sampai naib mengumumkan pun saya masih belum ngeh bahwa itu acara kita. Masya Allah, memang ternyata sudah usia itu sangat berpengaruh ya. Ya, sebelum lebih lanjut, saya melihat para Subban dan Fatayat ini nampaknya perlu dikasih vitamin. Pagi-pagi kadang-kadang saya pun ngantuk sih, tenang saja, sama kita. Ada kuis, coba next. Hadiahnya ini. Siapa yang sudah punya buku ini? Buku kelengkapan tarikh Rasulullah. Berapa jilid sini? Jilid 1 dan 2. Tadinya bagus nih covernya, tapi karena kelamaan nggak dibuka, akhirnya begini. Karena saya punya yang lain. Nah, ada 5 pernyataan. Ini termasuk ikhwan-ikhwan, suban-suban peserta di daring nih juga boleh mengikuti kuis. Nanti kalau benar jawabannya, tapi gimana caranya ya mereka berinteraksi? Oke. Ya, dari 5 pernyataan ini mana yang benar? A. Nabi yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Yakub alaihissalam. B. Seluruh nabi dari kalangan Bani Israel pernah masuk dan menetap di kota Al-Quds. C. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel karena beliau mengadakan perjalanan di siang hari. D. Masjid Al-Aqsa pernah 2 kali dihancurkan. Kehancuran kedua karena serangan Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar. E. Masjid Al-Aqsa terletak di kota Ailia. Nah, sini dulu deh. Yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Yang benar hadiahnya ini. Masih ada lagi tuh, buku satu lagi tuh, masih ada tuh. Nah, tuh. Ayo, nah tuh, siapa tuh? Ya? D. Masih belum tepat. Satu lagi ya. Jangan sampai muka 5 nanti pasti ada yang betul nanti. Nah, ini dulu nih, ini dulu. C. C apa? Nama lain Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Lanjutkan kalimatnya. Karena beliau mengadakan perjalanan di siang hari. Kasih bonus satu lagi deh, satu lagi. Ya. Yang A. Nabi yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya nanti bakal pasti ada yang betul. Udah. Ada 3 jawaban. Kita bahas satu persatu. Yang A. Nabi yang pertama kali membangun Nabi Yakub, ya tidak mungkin karena jarak antara pembangunan Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa itu 40 tahun. Yang pertama kali membangun, katakan seperti itu ya, walaupun ini banyak versi. Yang pertama kali membangun adalah yang pertama kali membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim. 40 tahun kemudian beliau membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan
nabi aku. Jadi jauh banget itu jaraknya. Tuh. Jadi belum tepat. Beliau juga membangun, cuman bukan yang pertama kali ya. Terus yang kedua, seluruh nabi dari kalangan Bani Israel pernah masuk dan menetap di kota Al-Quds. Ya enggak? Ya. Kenapa tidak ada yang jawab tadi? Kalau ini benar. Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah masuk ke Palestina malah. Yang masuk itu kan kemudian setelah beliau diselamatkan oleh Allah dari serangan Fir'aun, beliau diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Palestina. Tetapi belum sampai masanya beliau masuk, dia dipanggil oleh Allah, sehingga kemudian yang masuk ke Palestina itu adalah masa muridnya yang bernama Yusha bin. Jadi ini pernyataan juga salah. Terus yang ketiga, nama lain Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Benar, tetapi ini alasannya nih loh. Nabi Yakub ini mengadakan perjalanan di siang hari atau malam hari? Malam hari. Karena siang panas, akhirnya beliau mengadakan perjalanan di malam hari. Jadi benar namanya tapi alasannya salah. D. Masjid Al-Aqsa pernah 2 kali dihancurkan. Kehancuran kedua karena serangan Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar itu menyerang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Hancur itu 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh serangan Babilonia. Yang kedua itu serangan Romawi, Pangeran Vespasianus atau Raja Titus gitu ya. Yang E, Masjid Al-Aqsa terletak di kota Alia. Benar apa salah? Hah? Nama lain, salah satu nama lain kota Al-Quds adalah Aelia. Ya berarti nggak ada yang benar ya. Saya yang benar, berarti itu saya nanti. Ya next, masih ada kuisnya. Bentar loh. Nah, mana yang disebut yang paling tepat Masjid Al-Aqsa? Ini yang 2 ini kan udah jawab tadi. Buat yang tengah deh, yang mana? Yang nomor 3, Al-Aqsa komplek. Apa namanya itu? Nah, dikasihkan oleh wali atau bapaknya ya. Benar. Iya. Ya, benar juga sih yang satu benar, nomor 2. Tapi yang paling tepat memang yang paling lengkap itu adalah nomor 3. Itu yang dimaksud dengan daerah Haram Asyarif atau secara keseluruhan Baitul Maqdis itu adalah Masjid Al-Aqsa itu yang nomor 3, daerah Haram Asyarif. Nah, boleh silakan. Foto ini. Foto. Budak ada fotonya ya. Kamu datang balik. Ini bukannya fotisme ya. Ada mau nyumbang pertanyaan enggak? Hadahnya masih ada 1. Atau nanti kita simpan di akhir kali ya. Untuk yang online, khusus untuk online. Oh, ini berarti saya punya sal nih. Ini enggak mungkin muslimat juga bisa sih makanya. Ini kan masih ori, ini masih bau saya masih ada ya. Boleh nanti. Dah. Lanjut. Next. Sampai jam berapa nih? Next. Jam 10 lewat 10. Oh ya lumayan lah. Lanjut. Bisa lanjutkan nggak? Sampai kapan ya? Next. Enggak segera. Ya. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah, nah, saya berarti ada operator di situ. Bermula dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita bicara tentang
Palestina, Masjid Al-Aqsa, maka kita mesti merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi beliau itu Masya Allah adalah hamba Allah, seorang Nabi yang benar-benar Allah persiapkan untuk segala hal, termasuk diantaranya untuk membangun karakter kuat dari Masjid Al-Aqsa. Seperti itu. Lanjut. Nggak bisa nih. Stay di situ aja kali, manual. Nah, yang tadi itu ya. Dan nanti silakan dilihat dalam Quran surah Al-An'am ayat An-Nahl ya, bukan Al-An'am. Ayat 120 sampai 122 yang tadi. Ini juga ayatnya. Terus lanjut. Pakai komputer saya ya kali mungkin. Ini masalahnya di koneksi. Oh gitu. Satu bapak, dua putra. Ingat para hamba Allah sekalian, kita memperbincangkan dua tempat, dua masjid, dua tempat gitu ya. Kalau mau dipecah lagi 3 masjid sebenarnya. Masjid yang diamanahkan oleh Rasul untuk menjadikan tujuan ziarah kaum muslimin. Kalau kita bagi menjadi 2 tempat ya 2 tempat. Nah, itu menunjukkan dari seorang bapak, 2 orang putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Bapaknya itu Nabi Ibrahim. 2 orang putra itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mana yang lebih tua? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Banglungnya itu Nabi Ishak apa Nabi Ismail? Nabi Ismail ya. Jadi Sarah itu masih belum memiliki putra ketika Hajar telah memiliki putra yang bernama Ismail, gitu ya. Lanjut. Oh ya. Ya, 2 masjid tersebut diberkahi oleh Allah. Yang pertama Mekah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ya. Ada yang hafal? Ayat yang ke-96. Ustaz Muflihudin apa namanya? Muflihin. Hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Di sini Allah tidak menyebutnya dengan Mekah. Karena ternyata awal mula nama dari Mekah itu adalah Bakkah. Jadi ketika ditemukan oleh Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke satu tempat, ini sering saya ceritakan nih, ke satu tempat yang tidak beliau ketahui. Petunjuk jalannya itu adalah ontanya. Jadi prinsipnya menjalankan perintah Allah. Sampailah ke satu tempat di lembah yang sangat tandus, di gurun pasir gitu ya, yang disebut sebagai lembah Bakkah. Cikal bakal nanti menjadi Masjidil Haram atau kota Mekah di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi ini keberkahan. Lanjut. Ini para hamba Allah sekalian, 2 masjid yang diberkahi itu, next. Itu bermula dari cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Kalau kita dalami bagaimana kisah Mekah itu, subhanallah, bagaimana tentang ketaatan Hajar, ketaatan Nabi Ibrahim, sekeluarga gitu ya. Jadi ini bicara keluarga nih. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mekah, ke lembah Bakkah. Udah sampai di sana, turun lagi perintah Allah untuk meninggalkan keluarganya. Beliau taati. Kemudian satu ketika beliau diperintahkan lagi untuk menyembelih putra yang sudah lama tidak punya putra, kemudian memiliki putra. Para hamba Allah setelah memiliki putra, Allah perintahkan untuk disembelih gitu kan. Nanti kita ibadah kurban, salah satu diantaranya untuk ittiba pada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata itu hanya ujian belaka. Nah, kisah
Al-Aqsa juga demikian. Kalau kisah Al-Aqsa lebih apa? Lebih luar biasa lagi juga sebenarnya. Karena di sana banyak sekali kisah para nabi. Ya. Nah, ini sabda beliau bahwa Mekah adalah tempat yang paling dicintai. Lanjut, next. Keberkahan Al-Aqsa. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini para hamba Allah sekalian, ini terkait dengan ayat peristiwa Isra ya. Kalau mau kita lengkapkan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi ini bagian dari Isra-nya. Bicara tentang satu tempat, yakni dua tempat ya, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, ketika terjadi peristiwa Isra ini, kemudian Allah turunkan Quran surah Al-Isra ayat yang pertama ini, para hamba Allah sekalian, kira-kira kala itu Masjid Al-Aqsa sudah berbentuk seperti sekarang atau belum? Belum. Jadi ini Masya Allah, sering kami katakan begini, Allah memberikan pesan yang kuat kepada umat Islam, kepada Rasul dan umatnya. Ini tempat harus menjadi Masjid Al-Aqsa, dan selamanya harus menjadi masjid. Tidak boleh tidak. Di awal diturunkan ayat ini gitu kan. Kala itu Masjid Al-Aqsa itu masih belum berupa masjid. Karena memang orang Yahudi tentu saja mereka ya berbuat lalai gitu ya. Ketika Khalifah Umar ke sana, bahkan beliau sangat kesal lah. Situs Masjid Al-Aqsa itu malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang-orang Yahudi di sana. Jadi tidak ada penghargaan oleh mereka gitu kan. Nah, yang jelas ayatnya turun, maka sejak itu umat Islam diberikan amanah oleh Allah, ini tempat harus selamanya bernama Masjid Al-Aqsa. Harus selamanya masjid. Kalau satu ketika nanti ada umat, ada kaum yang durhaka kepada Allah, mereka berkehendak untuk menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka mesti umat Islam berjihad, bergerak untuk mengembalikan kesucian. Itu yang kita lakukan. Jadi kita bergerak untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa itu untuk mempertahankan ayat ini. Seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, para hamba Allah sekalian, ini sebuah ujian. Jadi tidak selamanya yang dimaksud dengan keberkahan itu selalu dalam lingkup keamanan. Ini ujian dari Allah. Kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah itu alhamdulillah selama ini gitu kan, sejak sejarah awal sampai sekarang selalu dalam keamanan. Ada sih memang persoalan ketika dulu pada masa Bani Umayyah ya, pernah diserang juga. Tetapi ya masa terpanjangnya itu adalah dalam kondisi aman. Nah, tapi kalau kondisi Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa khususnya, itu para hamba Allah sekalian selalu dalam situasi yang tidak aman. Kita lihat yang paling bawah nih. Yerusalem atau Al-Aqsa dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan dikuasai sebanyak 44 kali. Ini luar biasa. Jadi hampir semua bangsa yang punya sejarah itu pernah berinteraksi dengan Yerusalem. Ada Romawi, ada Persia, ada Yunani gitu kan. Mana lagi tuh? Ada Mesir. Barangkali mungkin Cina yang tidak pernah menyerang Yerusalem. Tapi kalau bangsa-bangsa besar itu yang punya sejarah, itu selalu punya interaksi dengan Yerusalem. Apakah mereka menjajahnya, menyerangnya, menghancurkannya, menguasai dan seterusnya. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, ini sampai di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya 2 tempat, 2 putra
antara Ishak dan Ismail, gitu kan? Yerusalem atau Palestina dan Mekah terpisah nih. Bahkan sejarahnya bisa dibilang tidak ketemu. Namun kemudian ketika Allah perintahkan atau Allah perjalankan Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sejak itu para hamba Allah sekalian secara jelas ini menyatu dalam syariat atau contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, kalau menyatu dalam pribadi beliau gitu kan, maka tentu saja ini menjadi amanah kepada umat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Tuh. Next, sebelumnya yang tadi belum. Ya, ini. Nah, itu para hamba sekalian, Al-Aqsa selama 2500 tahun bergejolak. Kenapa 2500 tahun? Dari mana tuh hitungannya? Ya, kurang lebih 2000 lah sebenarnya, 2000 tahun. Karena dibebaskan oleh atau dibangun gitu pada masa Nabi Daud alaihissalam. Pasca Nabi Daud itu kan tahun 930-an kalau tidak salah sebelum Masehi. Sampai sekarang. Ada berapa tahun tuh? 2000 tahun kurang lebih ya. Ya. Lanjut. Nah, ini. Silakan dilihat. Jadi sejarah pembebasan Al-Aqsa itu memang Allah amanahkan mulai dari Nabi akhir zaman Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Khalifah Abu Bakar, beliau membebaskan sekitar Palestina dan Syria. Khalifah Umar membebaskan Al-Aqsa dari kekuasaan Romawi. Khalifah Utsman dan Ali menjaga kelanggengan dan perdamaian. Pada masa Mulkan membangun dan mengamankan. Terlepas pada masa Bani Abbasiyah direbut kembali, kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Turki Utsmani mempertaruhkan singgasana. Ingat, ketika ini kalau yang dah munculnya Zionisme itu pada masa Turki Utsmani ya. Ketika Theodor Herzl menghadap kepada Sultan Abdul Hamid II untuk meminta Palestina. Apapun yang Anda minta, kami akan kasih. Berapa tahun umur Theodor Herzl? Dia meninggal itu pada usia 40-an tahun. Ketika dia menghadap ke Sultan Abdul Hamid mungkin sekitar umur 30-an tahun. Orang yang masih sangat muda. Ente umurnya berapa? Nah, sekitar umur seginilah menghadap raja. Dia sudah menjadi pemimpin Yahudi, cikal bakal Zionisme internasional. Jadi kalau kita adu keuletan, adu ketangguhan, kalau kita menghadapi musuh yang bernama Yahudi ini, simbolnya itu adalah Theodor Herzl, bapak Zionisme internasional. Para sobat sekalian, ya kita harus mengaca juga. Musuh kita itu ya begini, tak pernah berhenti, tak pernah lelah, tak pernah letih, dan merancang sesuatu yang tidak masuk akal. Memangnya awalnya Theodor Herzl itu didukung? Tidak didukung. Dia di masa-masa awal dia menggagas tentang Zionisme. Zionisme itu artinya kembali ke Palestina. Dia pengen bahwa seluruh orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia itu balik ke rumahnya. Itu khayalan dia itu begitu awalnya. Seorang anak muda ditentang, ya jurnalis, ditentang oleh orang-orang tua. Dia bilang itu ente itu gila, bahkan disebut sebagai orang gila. Dia tak pernah berhenti dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya saya tidak tahu apakah dia itu punya negara apa istilahnya, warga negara apa gitu ya. Karena saking banyaknya negara yang dia datangi. Tidak punya kewarganegaraan. Ya mungkin punya, dia kan dari Austria ya, kalau tidak salah. Seperti itu. Sampai kemudian pada tahun 1897 Theodor Herzl memimpin Kongres Yahudi atau Kongres Zionis Internasional di Switzerland. Dia lahir tahun 1904. Salah itu meninggal 1860 ya.
kemudian dia memimpin Kongres Yahudi Internasional itu tahun 1897. Berapa tahun tuh? 37 tahun memimpin Kongres Zionis Internasional, Yahudi Internasional. Dan cikal bakal negara Israel itu berasal dari situ. Keuletan seorang yang merancang kehancuran diri sendiri sebenarnya. Karena dalam Al-Quran itu mereka hancur itu setelah Allah kasih kesempatan gitu kan. Ya, itu musuh kita. Jadi Masya Allah yang dikatakan sama Amir Suban tadi, dikatakan wali, pemuda itu harus ulet. Kalau kita mengacak kepada musuh kita, ya begini musuh kita nih. Mereka sangat ulet, sangat kekeh memegang prinsip gitu kan, sampai berhasil tujuan yang dicita-citakan oleh mereka. Ya, next. Tinggal 10 menit. Nah, Yahudi dalam lintasan sejarah. Jadi para balas sekalian, ini memang Masya Allah, Yahudi ini adalah fenomena yang Allah titipkan untuk menjadi pelajaran. Jadi pelajaran itu tidak mesti yang baik-baik, gitu kan? Pelajaran itu banyak justru yang muncul dari hal-hal yang buruk-buruk. Kalau pelajaran yang baik itu agar kita mengikuti, kalau yang buruk agar kita mengambil hikmah, agar kita bisa menghindarinya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita perhatikan sejarah gitu ya, bagaimana umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan, tak banyak tuh umat yang zalim yang sekarang tinggal cerita, gitu kan? Umat-umat nabi-nabi terdahulu yang kita baca dalam Al-Quran itu, mereka zalim, Allah hancurkan. Mereka durhaka, Allah hancurkan. Kehancurannya berbagai macam cara. Umat Nabi Lut, ada nggak sekarang? Hancur. Cerita itu. Umat Nabi Soleh, kaum Samud, cerita dalam Al-Quran. Durhaka kepada Nabi, mereka hancurkan. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling ekstrim barangkali itu umat Nabi Nuh, di-upgrade. Lah iya kan? Tidak ada yang selamat kecuali orang yang beriman. Padahal manusia itu ya cuman itu kala itu. Udahlah sedikit manusia, tetapi karena mereka durhaka kepada Allah, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar dihancurkan orang yang kafir di muka bumi. Kira-kira gitu. Ada doa Nabi itu, Masya Allah para ikhwan. Nah, makanya hati-hati sekali ya doa Nabi. Kalaupun toh ada orang soleh yang mengumandangkan doa Nabi dikabulkan oleh Allah, Masya Allah. Hati-hati gitu. Allah kabulkan maka mati semuanya, kecuali yang Allah selamatkan oleh orang yang beriman. Jadi begitu perjalanan umat yang durhaka, yang zalim, kecuali Bani Israel. Bani Israel itu apa yang tak mereka lakukan? Nabi jadi dibunuh oleh dia. Kedurhakaan apa yang tidak mereka lakukan? Semua mereka lakukan. Tetapi pelajarannya para ikhwan, tengok tuh, sejak pertama sampai sekarang masih ada Yahudi, masih berbuat kerusakan, masih berbuat kezaliman. Nah, ini kita lihat perjalanan. Kalau menurut istilah kami ini, kami bagi menjadi 7 bagian. Masa sejarah awal, ada masa perjuangan eksistensi, kemudian masa Ardul Muqaddasah ini pada masa Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam. Masa keemasan yang keempat, yang kelima itu masa Exodus. Ini ketika mereka pasca Nabi Sulaiman ya, mereka dihancurkan, diserang, akhirnya mereka nyebar ke seluruh dunia. Asal muasal orang Yahudi itu nyebar ke seluruh dunia itu ini Exodus mereka ini setelah masa Nabi Sulaiman. Nah, masa kita, masa yang keenam, masa Allah kasih kemenangan kepada mereka, kesempatan kepada mereka untuk menang, untuk menguasai dunia, untuk punya harta yang banyak, untuk punya akses kekuasaan di seluruh dunia. Masa mereka saat ini. Apakah sampai di situ masanya? Ternyata berlanjut, karena kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Yahudi, itu jelas sekali, hadis juga menyebutkannya, ada masa kehancuran. Dalam Al-Quran surah Al-Isra nanti bisa dilihat
ayat yang ke-7 dan 104 ya maksudnya. Next. Ya, nah, paham Allah. Jadi kalau ada yang mengklaim, orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka yang berhak untuk Palestina atau untuk Al-Aqsa, kita lihat sejarahnya. Tuh. Bagaimana interaksi awal mereka dengan Al-Aqsa. Next. Next dulu, next. Yang tadi. Nah, tuh interaksi mereka. Masya Allah. Diperintahkan untuk masuk ke Al-Aqsa dengan bersujud, mereka ingkari. Adanya sebutan misalkan Kholizo itu karena mereka ingkar terhadap perintah Allah untuk masuk dan bersujud. Maksudnya itu masuk dengan memberikan penghormatan kepada Masjid Al-Aqsa, menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Ini perintah sejak awal diperintahkan diamanahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kalau bicara orang Yahudi dan Al-Aqsa, perintah awalnya ini. Sampai sekarang begini. Diperintahkan untuk masuk Masjid Al-Aqsa, Al-Ardhul Muqaddasah itu dengan cara tunduk dan bersujud gitu ya. Kira-kira begitu. Tetapi mereka mengingkari. Terus diperintahkan untuk berjuang, ingat pada masa Talut, sehingga sebagian kecil kemudian yang mau mentaati pemimpin mereka gitu kan, diperintahkan berjuang, mereka enggan. Diserahi amanah oleh Allah, yaitu Masjid Al-Aqsa, mereka melancarkan fitnah kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi yang bahkan sampai sekarang mereka masih patok kemenangan orang Yahudi itulah patoknya Nabi Daud. Tapi Nabi Daud pun mereka fitnah gitu kan. Apa fitnahnya? Fitnah Nabi Daud, fitnah terhadap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman oleh orang Yahudi. Itu Masya Allah. Fitnahnya itu ya buruk lah. Saya tidak mau menyebutkan itu. Orang Yahudi itu punya kejam. Haus perang dan seterusnya. Padahal Masya Allah, Islam itu para ikhwan, boleh dibilang nih, ini kita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini kan cerita dalam Al-Quran ya. Yang syariatnya pun barangkali sedikit sekali yang menjadi syariat kita. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tidak banyak itu. Tetapi orang Islam pasti iman dan hormat kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Pasti. Mereka saja, padahal mereka ini nabi dia, bahkan mungkin sebagian ketemu dengan orang Yahudi itu, tetapi mereka tidak lepas mencaci maki, memberikan fitnah kepada dua orang nabi yang mulia. Itu Masya Allah. Mereka mengubah kitab suci, mereka melancarkan kerusakan akidah. Mereka merusak, mencampur adukan akidah. Helenisme. Kira-kira hubungannya dengan apa nih Helenisme? Jadi sempat orang-orang Yahudi, Alexander the Great itu pernah mengalahkan Nebukadnezar Babilonia gitu kan, sehingga kekuasaan yang menguasai orang Yahudi itu orang-orang Yunani. Nah, itu Yahudi. Jadi mereka untuk bertahan hidup itu dengan mencampur adukan akidah mereka. Makanya ada unsur-unsur kedewaan dari akidah mereka itu, akidah orang-orang Yahudi. Ada juga yang seperti itu. Next. Ya. Nah, ini para ikhwan. Jadi yang saya katakan tadi itu Allah akan timpakan kepada mereka bukit Tursina. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 115 kalau tidak salah. Ini diumpamakan adalah serangan Babilonia untuk mereka. Yang pertama nih, sehingga pada masa orang-orang Yahudi, mereka diserahi amanah untuk menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa dan menjaga keamanannya. Pada masa mereka terjadi kehancuran Masjid Al-Aqsa akibat serangan dari Babilonia. Mungkin pertanyaan kita, itu kan bukan salah orang Yahudi gitu kan, yang nyerang musuh kok. Ya, tetapi itu asal muasal dari kelemahan dan keculasan orang-orang Yahudi. Asal muasal. Para ikhwan, andai kata kita ini lemah, kita ini akidahnya itu melorot akidah kita,
maka Allah akan timpakan fitnah kepada kita. Seperti itu. Jadi rumusnya itu ya begitu. Makanya orang yang menjaga Masjid Al-Aqsa, masjid yang diserahi amanah oleh Allah, itu mesti orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci. Kalau sekali-kali kita kemudian berpaling kepada sesuatu yang lain gitu ya, para ikhwan, maka Allah akan timpakan fitnah kepada kita sebagaimana orang Yahudi ditimpakan fitnah oleh Allah. Karena mereka berpecah belah kala itu, kemudian akidah mereka rusak, mereka mengubah kitab suci, bahkan mereka menimbulkan fitnah terhadap para nabi. Allah berikan ujian serangan Nebukadnezar. Yang kedua juga demikian, serangan Panglima Titus ini pada masa menjelang Nabi Isa kalau tidak salah ya, atau setelah Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, kehancuran akhir zaman. Dua sudah terjadi, satu belum terjadi. Ini janji Allah pasti terdapat dalam Al-Quran. Next. Ya, Zionisme, muara keburukan Bani Israel. Akidah mereka okultisme, kabalis. Apa nih okultisme, para ikhwan? Ya kayak menyembah ini ya, menyembah dewa, menyembah setan malah. Kemudian master plan-nya itu adalah Protokolat of Zion, yang kemungkinan besar itu disusun pada masa Kongres Yahudi Internasional yang pertama kali, yang dipimpin oleh Theodor Herzl tahun 1897 di Switzerland, di Basel. Mereka menyusun Protocol of Zion. Ini sangat rahasia. 3 menit lagi. Sangat rahasia. Harusnya kalau rahasia nggak sampai ke kita. Tapi dengan izin Allah semata, ini terbongkar di Rusia. Makanya pernah huru-hara di Rusia itu, yang mereka menyerang orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan sampai 10.000 orang Yahudi itu yang mati akibat kerusuhan di Rusia gitu kan. Sebabnya karena terbongkar Protokol of Zion di publik gitu ya, terbongkar ke publik bahwa mereka punya agenda busuk untuk menghancurkan dunia kemudian menguasainya. Gerakan rasisme mereka menyebut sebagai bangsa pilihan Tuhan gitu kan, dan yang lain disebut sebagai masyarakat kelas bawah ya, atau Gentiles. Menghalalkan segala cara untuk kembali ke Zion dan membangun negara darurat. Itu tujuan mereka. Next. Tinggal 1 menit. Ya, ini Knights Templar ya. Makar perang salib, biarawan opsion, ada agenda tersembunyi untuk melakukan Al-Aqsa itu. Mereka menganggap di bawah Al-Aqsa itu ada harta karun, ada premasonri di situ. Tangan kanan Zionisme gitu ya. Terus ujung-ujungnya adalah tata dunia baru, New World Order. Lanjut. Ya, ini para ikhwan, silakan dilihat di sini sampai yang ke-8, hari yang ditunggu-tunggu. Jadi ribuan tahun mereka tunggu ini. Deklarasi kemerdekaan negara Zionisme. Tanggal 14 Mei 1948 jam 16. Yang memerdekakan ini siapa? Theodor Herzl kah? Mereka tidak. Nah, Theodor Herzl itu mati tahun 1904. Tidak sempat. Masih puluhan tahun kemudian. Cuman memang di latar belakangi foto Theodor Herzl. Jadi cita-cita Theodor Herzl itu baru tercapai setelah 40-an tahun setelah dia mati oleh David Ben-Gurion yang mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel gitu ya, jenis Israel. Lanjut, ini udah habis kali ya. Nah, ya, ini peluang amal soleh kita. Jadi intinya semua yang terjadi itu para hamba Allah sekalian adalah peluang amal soleh yang dipaparkan tadi, baik yang buruk maupun yang baik gitu ya, itu amal soleh kita. Kita harus ambil bagian, terlibat bersungguh-sungguh. Ini bukan perkara biasa nih bahkan.
kalau kita menanggapinya dengan cara-cara ala kadar yang seperti model kita gitu kan, ya masya Allah, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Makanya ketika masih berada di depan mata kita, masih ada peluangnya, berarti Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menjadi mulia dengan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Next, habis kalian. Nah. Ya, yang terakhir selesai, anggap selesai ya. Saya kira demikian, alhamdulillah. Kalau masih ada momen waktu tanya jawab, kita kasih kuis ya, karena hadiahnya masih ada tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah?